Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Faidhur Rahman karya Kiai Haji Muhammad Saleh Darat. Nama dari Kiai Haji Saleh Darat adalah Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani. Ayahnya adalah Kiai Umar, salah seorang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Kiai Haji Muhammad Saleh Darat lahir di desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1235 Hijriah atau tahun 1820 Masehi, dan wafat di Semarang pada hari Jumat Legi tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1903 Masehi. Beliau itu sering dikenal dengan Kiai Saleh Darat atau Mbah Saleh Darat. Karena gelar ini memang juga biasa beliau tuliskan di dalam surat dan juga di beberapa kitab. Kata Darat sendiri sesungguhnya merupakan salah satu nama dari Kampung Melayu Darat, karena wilayah di mana Kiai Haji Saleh Darat itu tinggal adalah wilayah yang merupakan tempat mendarat bagi orang-orang yang berada dari luar Jawa, jadi tempat pendaratan. Maka kemudian terkenal dengan nama Kiai Haji Saleh Darat. Adapun tentang pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Haji Saleh Darat, tentu pertama adalah dari orang tuanya sendiri, dari ayahnya yang merupakan seorang kiai juga. Kemudian setelah itu beliau menuntut ilmu di beberapa pesantren yang ada di Jawa. Misalnya kepada Kiai Syahid di Pondok Pesantren Waturoyo Margoyoso Kajen, kemudian juga Kiai Raden Haji Muhammad Saleh di Kudus, dan beberapa daerah di Semarang. Setelah itu beliau diajak oleh ayahnya untuk menunaikan ibadah haji. Hanya saja kemudian ayahnya meninggal dunia, wafat di Tanah Suci Mekah. Sedangkan Kiai Haji Saleh Darat terus menetap di kota suci Mekah, menuntut ilmu di Mekah, cuma tidak diketahui berapa tahun beliau itu menuntut ilmu di kota suci Mekah dan kapan beliau itu kembali. Hanya saja kemudian tercatat bahwasanya di kota suci Mekah beliau itu berguru kepada beberapa ulama terkenal yang ada di sana. Di antaranya adalah pertama Syekh Muhammad Al-Muqri Al-Misri Al-Makki, di mana beliau belajar dari beliau adalah ilmu aqaid dengan kitab Ummul Barahin karya Muhammad As-Sanusi. Kemudian beliau juga belajar dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di mana beliau belajar darinya kitab Syarah Al-Khatib, Fathul Wahhab, dan Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya. Beliau juga belajar dari Sayyid Muhammad bin Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah pada waktu itu, di mana beliau itu belajar kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali sampai beliau itu kemudian mendapatkan ijazah. Beliau juga belajar dari Al-Allamah Ahmad An-Nahrawi Al-Misri Al-Makki, belajar Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Askandari. Kemudian belajar juga kitab Ihya Ulumuddin dari Syekh Muhammad Saleh Az-Zawai Al-Makki. Belajar juga kitab Fathul Wahhab dari Kiai Zahid dan beberapa ulama yang lainnya yang ada di kota suci Mekah. Setelah kemudian beliau menuntut ilmu, beliau kemudian kembali ke
Indonesia dalam rangka untuk mengembangkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Ada banyak karya yang ditulis oleh Kiai Haji Saleh Darat yang menggambarkan bahwasanya beliau adalah seorang ulama yang produktif. Di antaranya adalah pertama, Majmu'at Asy-Syari'ah Al-Kafiyah lil Awam yang berisi tentang permasalahan pokok-pokok keimanan, akhlak, dan fikih. Kemudian yang kedua adalah Munjiat, metik saking Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, di mana beliau memetik juz 3 dan juz 4 dari kitab Ihya Ulumuddin yang berisi dua bagian, yaitu yang pertama adalah Muhlikat Madhmumah tentang akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dan yang kedua adalah Munjiat Mahmudah tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Karya yang lain adalah Lataifut Tahara wa Asar As-Shalah fi Kaifiyatis Shalah Sholatil Abidin wal Arifin yang berisi tentang pedoman sholat. Kemudian Manasik Al-Hajj wal Umrah yang berisi tentang tuntunan ibadah haji dan umrah. Ada juga Matan Al-Hikam, terjemah dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian juga beliau menerjemahkan kitab Sabilul Abid, terjemah dari Jawr At-Tauhid. Kemudian ada kitab bernama Fasholatan yang itu ditujukan kepada orang-orang awam yang berhubungan tentang tuntunan sholat, dan juga beberapa kitab yang lainnya seperti Syarah Al-Barzanji, termasuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu karya beliau di dalam bidang tafsir, yaitu Faidur Rahman fi Tarjamati Tafsir Kalami Malikid Dayyan, yang ditulis dalam bahasa Jawa Pegon dalam bentuk tulisan Arab Pegon, yang itu ditujukan untuk masyarakat yang ada pada waktu itu. Apa motivasi dari penulisan tafsir Faidur Rahman ini? Setiap karya itu pasti ada latar belakang penulisannya. Di antara hal yang melatar belakangi Syekh Saleh Darat untuk menulis kitab tafsir ini adalah beliau ingin memberikan satu petunjuk yang cukup gamblang kepada masyarakat agar mereka mudah memahami Al-Quran, karena dirasa bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat. Terlebih pada waktu itu yang berada dalam tekanan kolonial Belanda, pemerintah Belanda itu tidak menginginkan masyarakat mendapatkan pencerahan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Karena mereka khawatir ketika masyarakat Indonesia mendapatkan pencerahan dari ayat-ayat Al-Quran, mereka kemudian akan mendapatkan pencerahan batin, dan setelah itu dampaknya akan melawan pemerintah kolonial Belanda. Karena itulah mereka berusaha untuk menanamkan hal-hal yang mungkin bisa menghambat kemajuan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Di antaranya adalah tidak bolehnya menerjemahkan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa setempat. Kemudian masyarakat itu diajari untuk menulis tulisan Latin. Nah, dalam hal ini Kiai Haji Muhammad Saleh Darat kemudian melakukan langkah cerdas. Beliau ingin untuk mengajak masyarakat tercerahkan, sehingga kemudian sesungguhnya beliau melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda, akan tapi lewat cara yang cerdas, yaitu dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Beliau menulis kitab tafsir ini di dalam bentuk bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab Pegon. Jadi
bahasanya adalah bahasa Jawa, akan tetapi ditulis dalam bahasa Arab. Yang di dalam hal itu sesungguhnya ada dua hal yang bisa kita lihat dilakukan oleh Ki Haji Muhammad Saleh Darat. Yang pertama adalah membuat masyarakat tetap di dalam tradisi tulisan Arab. Karena Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu juga ditulis di dalam bahasa Arab. Sehingga dengan demikian Ki Haji Muhammad Saleh Darat sesungguhnya mengajarkan kepada masyarakat untuk tetap berada dalam tradisi tulisan Arab. Kemudian yang kedua, dengan menulis tafsirnya dalam bahasa Sunda, beliau sesungguhnya mendekatkan pemahaman masyarakat kepada ayat Al-Quran. Cuma kemudian ditulis dengan tulisan Arab Pegon, itu juga sebagai salah satu langkah cerdas supaya pemerintah Belanda tidak mengetahui bahwa apa yang ditulis oleh Ki Haji Muhammad Saleh Darat sesungguhnya merupakan penerjemahan dari ayat Al-Quran, bahwa yasannya yang ditulis oleh beliau itu merupakan tafsir dari ayat Al-Quran. Sebab kalau langsung ditulis dalam bahasa Latin misalnya, itu akan ketahuan. Terlebih lagi pada waktu itu anggapan pemerintah ini juga dan juga sebagian ulama itu masih melarang penerjemahan ayat Al-Quran ke dalam bahasa setempat. Sebab dalam pandangan mereka Al-Quran itu adalah sesuatu yang suci, sementara penerjemahan itu dikhawatirkan akan mengurangi atau mungkin malah menodai kesucian Al-Quran. Sehingga dalam hal ini sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Ki Haji Muhammad Saleh Darat adalah satu langkah yang cukup berani, di mana beliau pertama berhadapan dengan ulama yang tidak sepaham dengan beliau, dan yang kedua adalah beliau memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Jawa yang itu lebih mendekatkan masyarakat ke dalam ayat Al-Quran, atau malah mendekatkan ayat Al-Quran kepada masyarakat, mereka mudah untuk memahaminya. Adapun sumber-sumber yang digunakan oleh Ki Haji Muhammad Saleh Darat di dalam menulis kitab tafsirnya, Tafsir Faidur Rahman, pertama adalah Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang kedua adalah Tafsir Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil karya Imam Al-Baydawi. Yang ketiga adalah Lubabut Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil karya Al-Khazini. Kemudian kitab-kitab dari Al-Imam Al-Ghazali seperti Jawahir At-Tafsir, kemudian juga Ihya Ulumuddin, dan juga Mishkatul Anwar, dan kemudian juga Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ismail bin Amir Ad-Dimashqi. Kelebihan dari tafsir ini pertama, bahwa tafsir ini merupakan kitab tafsir dan terjemah pertama dalam bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab Pegon. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang cukup mudah sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, isi kandungannya itu cukup luas. Ada persoalan-persoalan fikih, kemudian juga persoalan tasawuf, dan juga persoalan akidah. Dan yang keempat adalah bahwa tafsir ini memberikan gambaran penjelasan kepada para pembaca tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, serta gambaran tentang kehidupan orang Islam di masa lampau dalam memahami ayat Al-Quran. Namun di samping kelebihannya ada juga kekurangannya. Kekurangannya misalnya adalah bahwa karya tafsir ini tidak sampai tuntas 30 juz, hanya sampai pada surah An-Nisa, karena Syekh Muhammad Saleh Darat meninggal dunia
sebelum beliau menuntaskan 30 juz. Jadi hanya sampai surah An-Nisa. Sementara murid-muridnya, Allah alam mungkin karena tawaduknya kepada sang guru, tidak meneruskan karya tafsir ini. Yang sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mungkin sangat disayangkan juga. Kemudian tafsir ini menggunakan bahasa yang agak campur aduk antara bahasa Arab pesisiran, bahasa Arab, kemudian bahasa Jawa pesisir, dan bahasa Jawa pedalaman. Kita melihat misalnya bahasa yang digunakan di dalam surah Al-Fatihah. Beliau katakan suratul Fatihah Makkiyah atau Madaniyah atau Makkiyah Madaniyah. Surat Fatihah Makkiyah, ada juga menyatakan Madaniyah. Ada juga mengatakan Makkiyah Madaniyah. Utawi surah Fatihah iku nuzuli qabla hijrah. Nah, di sini kemudian kita lihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh Syekh Muhammad Saleh Darat. Ada bahasa Jawanya, utawi surah Fatihah iku nuzuli. Nuzuli itu adalah bahasa Arab. Turunnya qablal hijrah, sebelum hijrah. Jadi pertama pakai bahasa Jawa, kemudian memakai juga bahasa Arab. Kemudian beliau katakan dinamani Makkiyah moro kersani Imam Al-Baydawi lan kersani aksaru ulama. Dinamakan surah Al-Fatihah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baydawi, dan juga yang dikatakan, beliau katakan asarul ulama, mayoritas ulama. Jadi pakai bahasa Arab. Jadi campur antara bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Sehingga bagi masyarakat mungkin yang kurang memahami bahasa Arab ini agak membingungkan sedikit. Kenapa? Karena ada istilah-istilah yang itu langsung mengambil dari bahasa Arab, kemudian juga ada yang langsung dicampurkan dengan bahasa Jawa. Ya, kalau yang paham bahasa Arab dengan bahasa Jawa mungkin agak memahami. Kemudian antara kelemahan yang lainnya dikatakan bahwa beliau kurang memperhatikan kualitas dari hadis yang dinukil di dalam kitab tafsir ini. Itu diantara beberapa kekurangan dari tafsir Faidhur Rahman. Adapun metode penafsiran yang digunakan oleh Syekh Muhammad Saleh Darat, pertama kalau kita lihat dari keluasan penjelasannya termasuk dalam kategori tafsir ijmali, tafsir yang global, yang penjelasannya ringkas, padat. Walaupun ada beberapa ayat yang ditafsirkan cukup panjang, tapi tetap masih dalam kategori tafsir ijmali. Kemudian kalau kita lihat dari sumber-sumber penafsiran yang digunakan, tafsir ini bisa dikategorikan sebagai tafsir bil ma'thur. Kenapa? Karena di dalam tafsir ini Syekh Muhammad Saleh Darat mempergunakan penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga beliau mempergunakan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, qaulus sahabat, dan juga perkataan para ulama. Sehingga banyak memang menggunakan riwayat-riwayat, termasuk kategori tafsir bil ma'thur. Adapun kalau kita lihat corak, ada dua corak yang cukup menonjol dari tafsir ini. Yang pertama adalah tentang corak fikih. Ketika membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih, Syekh Muhammad Saleh Darat membahas cukup panjang tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna
in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alaihinna darajah. Di dalam menafsirkan ayat ini, Syekh Muhammad Saleh Darat kemudian membahas tentang persoalan iddah yang dialami oleh seorang perempuan yang ditalak. Beliau katakan, sesungguhnya wanita yang ditalak atau dikhulu atau difasakh oleh laki-laki, yaitu suaminya, hukumnya wajib bagi wanita itu untuk menahan diri selama 3 kali sesuci. Jika wanita tersebut tidak hamil dan sudah dicampuri oleh suaminya, dan juga anak kecil yang belum haid dan wanita yang tidak luas darahnya. Jika wanita yang ditalak itu hamil, maka waktu indahnya adalah sampai dia melahirkan. Dan jika wanita yang ditalak itu belum dicampuri, maka wanita itu tidak punya waktu indah. Seketika itu bisa nikah dengan laki-laki yang lainnya yang ditalak. Sedangkan remaja wanita yang sudah dicampuri, maka waktu indahnya itu selama juga 3 bulan sampai waktu indah sama dengan waktu indah wanita yang luas darahnya. Jadi itu beliau katakan semua itu berlaku bagi wanita merdeka. Di dalam menjelaskan ayat ini kita lihat bahwasanya Syekh Muhammad Saleh Darat sesungguhnya mengungkapkan tentang jenis-jenis iddah yang itu bersumber dari beberapa ayat Al-Quran, walaupun tidak dijelaskan, tidak dikutip satu persatu, akan tapi kita akan melihat bahwasanya apa yang beliau sampaikan itu adalah berdasarkan ayat-ayat yang lain. Wanita yang hamil misalnya, wa ulatul ahmal ajaluhunna yadhna hamlahun. Orang yang hamil maka ajaluhunna, waktu iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kemudian beliau katakan juga bahwa di dalam ayat ini bahwa seorang suami itu lebih berhak untuk kembali kepada istrinya, sehingga yang namanya rujuk itu halal in aradu islaha, jika memang mereka menginginkan maslahah, kalau menginginkan kebaikan. Tapi kalau yang diinginkan itu adalah keburukan, ingin menyiksa istrinya misalnya, maka kata Syekh Muhammad Saleh Darat hukumnya itu adalah terlarang, tidak boleh. Ini contoh penafsiran yang berkaitan dengan persoalan fikih. Contoh yang lain adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Beliau katakan bahwa makna an iqtulu anfusakum, bunuhlah diri, itu adalah membunuh sesuatu yang mengotori nafsu dan membunuh sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Sehingga dengan demikian nafsu bisa hidup dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna isyari dari aniqtulu anfusakum. Sedangkan makna awikhruju min diyarikum, keluar kamu dari kampungmu, dari rumahmu, itu maksudnya adalah keluar dari tempat-tempat yang disenangi oleh hawa nafsu, yang itu kemudian bisa merupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dari tafsir isyari yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Saleh Darat. Demikian juga ketika beliau itu membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr, beliau katakan bahwasanya khamr itu ada 2. Ada khamr lahir sebagaimana yang kita ketahui, yang itu merupakan campuran dari beberapa hal. Hakikat khamr beliau katakan terbuat dari beberapa jenis, yaitu anggur, kurma, dan anggur kering. Sedangkan khamr secara batin terbuat dari beberapa jenis hal, yaitu syahwat,
hawa, rasa lupa dan cinta dunia. Jadi khamr batin itu kata beliau itu juga bisa memabukkan pada nafsu dan memabukkan pada akal insania. Dan jika meminum khamr batin itu juga merupakan bagian dari dosa besar. Itu tafsir Isyari yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Darat. Jadi dua corak tafsir yang sangat menonjol di dalam tafsir Faidur Rahman. Ada persoalan fikih, corak fikih. Kemudian yang kedua adalah corak tasawuf, tafsir Isyari. Dan ini mungkin bisa kita lihat karena beliau memang banyak mengkaji kitab-kitab fikih. Dan yang kedua beliau itu juga banyak mengkaji kitab-kitab dari Al-Imam Al-Ghazali seperti Jawahir Al-Quran, Mishkatul Anwar, dan juga Ihya Ulumuddin. Itu tentang tafsir Faidur Rahman, salah satu karya dari mufassir Nusantara yang ditulis dalam bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon, yang merupakan salah satu kekayaan intelektual dari anak bangsa yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya, walaupun hanya sampai surah An-Nisa sekitar 6 juz, akan tapi cukup memberikan warna bagi kita tentang pemikiran yang berkembang pada dekade lalu dari seorang ulama yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Jawa Tengah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.